Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Adinda dari Prodi D4 Kebidanan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan nama-nama alat pelayanan kebidanan yang berkaitan dengan dinamika. Yang pertama adalah tensimeter, merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah dengan mengetahui berapa tekanan darah kita. Kita dapat menilai apakah tekanan darah atau tensi kita normal atau tidak. Tensi darah normal dewasa dari 100 sampai 130 mmHg dan tekanan darah sistolik dari 60 sampai 90 mmHg. Jenis-jenis alat tensimeter. Yang pertama adalah tensimeter air raksa, yang kedua tensimeter aneroid, dan yang ketiga adalah tensimeter digital. Kita masuki pada bagian-bagian tensimeter. Yang pertama adalah manset, berfungsi untuk menampung udara yang dipompa dari box dan untuk mendeteksi pada tekanan pasien, dan pada penggunaannya dipasang pada lengan pasien. Selanjutnya, bob atau pemompa berfungsi untuk memompa udara ke dalam manset. Selanjutnya, tabung kaca pengukur berfungsi untuk mengukur air raksa yang dipompa oleh udara di dalam manset. Yang keempat, valveon atau OB berfungsi untuk membuka dan menutup jalannya air raksa. Yang kelima, tabung air raksa berfungsi untuk menampung air raksa. Kita masuki pada LED. LED, laju endapan darah, adalah kecepatan sel-sel darah merah mengendap dalam tabung putih dengan satuan mm per jam. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil uji LED adalah kadar fibrinogen rasio sel darah merah yang dibandingkan dengan plasma darah, keadaan sel darah merah yang abnormal, dan beberapa faktor teknis. Kadar fibrinogen dalam darah akan meningkatkan saat terjadi radang atau infeksi yang menyebabkan darah merah lebih mudah membentuk rileks atau mengumpal sehingga darah merah cepat terhindar. Interval nilai normal uji LED adalah pria dewasa dari 0 sampai 15 mm per jam, wanita dewasa dari 0 sampai 20 mm per jam, dan anak-anak dari 0 sampai 10 mm per jam. Kita masuki dengan sistometri. Sistometri merupakan prosedur yang dilakukan untuk mengukur kapasitas dan nilai fungsi kandung kemih. Dengan ini, menyebab gangguan bisa terdeteksi siapa saja yang membutuhkan sistometri. Sistometri dibutuhkan untuk mengecek masalah pada kandung kemih dan saluran kencing. Masalah dapat terjadi karena kehamilan, infeksi saluran kandung kemih, cedera saraf tulang belakang, infeksi prostat. Selanjutnya, pembesaran prostat, penyakit saraf dan stroke. Apa saja risiko sistometri? Air seni, Anda mungkin mengandung sedikit darah yang banyak di dalam air seni, nyeri yang memburuk. Kita masuki dengan tenometer. Tenometer merupakan tes diagnosis mengukur tekanan di dalam mata, disebut dengan tekanan intraokular. Pengukuran ini dapat membantu dokter menentukan apakah pasien berisiko glaukoma atau tidak. Termometer mampu memberikan gambaran lengkap tentang mata pasien dan dijadikan acuan untuk mengendalikan penyakit seperti katarak, degenerasi makula, ablasi retina, ulkus kornea, dan penyakit mata lainnya. Tes tenometer mengukur iok dengan merekam perlawanan kornea pasien terhadap tekanan perangkat pengujian sebelum melakukan tenometer. Pasien yang menggunakan lensa kontak harus melepaskan lensa kontaknya terlebih dahulu. Jika pasien memiliki ulkus kornea, infeksi mata, riwayat glaukoma dalam keluarga, dianjurkan untuk melaporkan keadaan dan dokter yang memerlukan pemeriksaan.
tengkorak. Intrakranial adalah hila medis yang merajuk pada ruang di dalam tempurung kepala atau tengkorak seperti bagian tubuh lainnya. Ruang dalam tengkorak bisa mengalami masalah karena berbagai macam penyebab. Salah satu masalah yang cukup umum adalah intriset, intrakranial, pressure atau ICP, atau peningkatan tekanan intrakranial. Selanjutnya, penyebab faktor resiko peningkatan intrakranial ini adalah meningkatkan tekanan darah intrakranial pada pukulan area kepala. Selain itu, kemungkinan penyebab lainnya yaitu kejang-kejang, aneurisma, vitrosepalus, dan meningitis. Tekanan intrakranial yang meningkatkan juga bisa terjadi pada bayi. Bayi bisa saja mengalami CP karena jatuh dari tempat tidur atau mengalami kekerasan